البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwah, kita pada malam hari ini mengambil daras dalam Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid untuk mengisi kekosongan di mana Ustaz Abdul A'la dalam keadaan sakit. Maka waktu yang luang ini kita gunakan untuk melanjutkan daras kita dalam Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala wa fihi anna al-imama huwa alladhi yatawalla qabda az-zakat wa sarfaha. Mana? Dalam Qur'atul Uyun. Hah? Mana? Oh, Pak Alim belum ini. Ta'liqnya nomor 2. Nomor 1. Ayo. Ta'liqnya belum dibaca. Baik. Perhatikan. Qauluhu fa'alimuhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan. Itu. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Fa'alimhum maknanya akhbirhum. A'lama sama dengan akhbarah. Beritahu mereka, kabarkan kepada mereka, wahai Mu'ad, bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka sedekah, yakni zakat yang wajibah terkait dengan zakat al-mal. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka yang menerima dakwamu. Faturaddu lalu turaddu apa kembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Perhatikan. Kemarin telah kita baca wa innama khassa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fuqara'a. Dan hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan orang-orang fakir yang menerima zakat ini. Karena li'anna haqqahum fi zakat akadu min haqqi baqiyatul asnaf samaniyah. Karena haknya fuqara dalam menerima zakat lebih ditekankan daripada haknya golongan-golongan yang lain yang ada 8.
Dari 8 golongan tersebut, yang paling berhak adalah fuqara. Maknanya bukan menafikan yang lain, tapi disebutkan karena apa? Dari sisi yang paling berhak. Bukan berarti kemudian ada mafhum mukhalafahnya yang lain tidak menerima atau enggak mendapatkan bagian. Dari 8 yang terbagi diantaranya adalah fuqara. Tapi yang paling utama untuk mendapatkannya adalah para fuqara. Alasannya li'anna haqqal fuqara aujabu wa ahammu min ghairihim. Karena haknya orang-orang fakir dari zakat tersebut lebih wajib dan lebih penting daripada yang lainnya dari mereka yang mendapatkan masrafuz zakat. Dalam ta'liq nomor 2 di sini. Punya nomor berapa? 1. Punya ana nomor 2 ta'liqnya. Nomor 1 kemarin telah kita lewati ta'liqnya. Qala fi quratil uyun fihi anna zakata la tanfa'u illa man wahadallaha wa shalla sholawati bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Dalam potongan hadis ini ada faedah, yaitu bahwasanya zakat tidaklah bermanfaat kecuali terhadap orang yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan salat yang wajib 5 waktu dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Berarti di sini, jadi zakat itu enggak berguna kalau orang itu tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Musyrik menunaikan zakat enggak bermanfaat bagi dirinya. Juga sholat bagi sebagian ahli ilmu ataupun di antara mereka yang mengatakan meninggalkannya kafir. Maka kalau tidak sholat, zakatnya enggak berguna. Ini bagi yang memahami atau yang mengambil mazhab bahwasanya meninggalkan sholat dengan sengaja tahawunan adalah kafir. Maka bagi yang mengkafirkannya zakatnya tidak bermanfaat ketika dia bayar zakat. Maka dikatakan di sini illa man wahadallaha wa shalla sholawati bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Dalam hal masalah tarikus shalah, meninggalkan salat, ahlul terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan kafir. Kalau kafir berarti zakatnya, hajinya, puasanya enggak bermanfaat karena dia kafir. Walaupun meninggalkan 1 kali sholat atau setengah sholat saja, separuh saja, kafir dia. Ini bagi yang mengkafirkannya karena ini perkara khilafiyah di antara ahlul ilm. Wa zakatu qarinatus sholawati fi kitabillah ta'ala. Malik ulun dulu. Dan zakat qarinatus sholawat. Zakat itu telah disebutkan seiring dengan perkara-perkara salat dalam kitabullah ta'ala. Wa yadullu ala hadhil jumlah qaulu ta'ala. Dan yang menunjukkan atas penegasan bahwasanya zakat qarinatus sholawat. Zakat adalah perkara yang dikatakan seiring apa qarina? Bergandeng, gandengannya sholat. Zakat itu adalah gandengannya qarinatus sholawat. Dalilnya yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'ah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan di dalam mereka diperintah melainkan agar supaya mereka menyembah Allah dalam keadaan mereka memurnikan din ini hanyalah untuk Allah Ta'ala hunafa'ah. Dalam keadaan mereka adalah hunafa, meninggalkan syirik menuju tauhid dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Nah, inilah yang disebutkan qarina tadi.
Digandengkan penyebutannya antara sholat dengan zakat seiring terus. Wadzalika, yakni menegakkan sholat, menunaikan zakat, mengesahkan Allah Ta'ala tadi adalah dinul qayyimah, din yang kuat. Faman ata bihadil umur ata bibaqiyatil arkan liquwatid da'i ila dzalik. Suruh diem kok muni wae. Suruh diem kok muni wae. Maka barang siapa yang mendatangkan, melakukan perkara-perkara tadi, tauhid, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka dia dengan melakukan perkara tadi, dia akan melakukan dengan perkara-perkara yang lain terkait dengan rukun-rukun yang lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan kuat tidak, karena kuatnya dorongan. Liqatida'i, karena kuatnya dorongan untuk melakukan hal tersebut. Jadi tauhid, menegakkan salat, menunaikan zakat, mendukung untuk melakukan rukun-rukun yang lain. Lianna dzalika yaqtadi al-ityan biha luzuman. Kalau dia memurnikan tauhid, meninggalkan syirik, menegakkan salat, menunaikan zakat, tuntutannya adalah melaksanakan rukun-rukun yang lain. Maka dikatakan lianna dzalika yaqtadi al-ityana biha. Bi baqiyatil arkan, biha ini luzuman. Biha itu dhamir ha ini adalah baqiyatul arkan, rukun-rukun yang lain selain salat dan zakat tadi. Rukun-rukun Islam didatanginya, dilaksanakannya berupa puasa dan haji. Ini suatu tuntutan yang mengharuskan. Kenapa? Karena dengan modal tauhid dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka perkara yang lain terkait dengan rukun-rukun Islam akan terlaksanakan secara pasti. Qala ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa khallu sabilahum. Wa atau zakata fa khallu sabilahum. Fa in tabu, jika mereka bertaubat dari syirik dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka lepaskanlah jalan mereka. Artinya jangan kalian perangi. Menunjukkan bahwasanya az-zakat qarinatu sholawat. Temannya, gandengannya, seiring terus pelaksanaannya. Wa aqamus sholata wa atawuz zakat. Maka disuruh oleh Allah Ta'ala supaya mereka jangan diperangi. Fakhallu sabilahum. Maknanya ketika tidak menunaikan zakat, maka diperangi. Maknanya jika mereka enggak mau menunaikan zakat, diperangi. Jika mereka melawan, dikafirkan. Mereka para mani'iz zakat, mereka orang-orang yang menghalangi para pemungut zakat. Jika diperangi, mereka melawan, maka kafir dengan perlawanan mereka. Ini demikian penjelasannya ahlul ilm seperti Syekh bin Baz, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ini perkara yang dipahami. Ini fikih yang harus dipahami tentang bagaimana hukum pengkafiran terhadap orang yang menentang membayar zakat. Jika diambil dari penguasa, zakatnya diambil paksa, kok mereka melawan, maka dengan itulah mereka kafir, kufar, murtad. Mafhum? Demikian juga penegak hukum di luar hukum Allah Ta'ala, jika diperangi dengan negara yang kuat, kok mereka melawan, maka kufar dengan perlawanan mereka. Katakan itu yang telah kita lewat dalam pelajaran masalah ini dalam Nawaqidul Islam. Qala Anas fi al-ayat taubatuhum khulqul awsan.
Qala Anas, berkata Anas dalam ayat tadi, fa in tabu, maka jika mereka bertaubat, apa taubat mereka? Khal'ul awsan wa ibadatuhum rabbahum. Khal'ul awsani wa ibadatuhum rabbahum. Mereka meninggalkan berhala-berhala dan mereka mengibadahi Rabb mereka, Allah Ta'ala. Wa iqamus salati wa ita'uz zakati. Menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ini taubatnya mereka. Jadi mereka dibebaskan dari diserbu oleh kaum muslimin jika mereka meninggalkan berhala, tidak diibadahi, dan jika mereka mengibadahi Allah, dan jika mereka menunaikan salat dan juga menunaikan zakat. Apa di sini? Nah. Ini taubat mereka. Wa Ibnu Mas'ud marfu'an. Dan dari Abdullah bin Mas'ud ada yang marfu', yakni terangkat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Umirtu bi iqamis sholati wa ita'iz zakat. Wa man lam yuzakki fala sholata lahu. Aku diperintah untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka salatnya tidak diterima. Fala sholata sahihatun lahu. Nah, bukan salat kamilah, maka enggak ada salat yang sah bagi orang yang tadi tidak menunaikan zakat. Apa di sini? Dari sinilah sebagian perkara penting yang harus dipahami terkait dalam masalah penyebutan zakat senantiasa seiring digandengkan dengan salat. Betapa pentingnya zakat ini. Maka itu perhatikan ya ikhwah, bagi mereka yang diberi karunia oleh Allah berupa harta zakawiyah, al-amwal zakawiyah, amal harta yang di situ ada kewajiban zakat, maka harus diperhatikan nisab-nisabnya, ya kan? Dan masalah harta yang berkaitan dengan masalah ada zakatnya seperti nakdain. Apa nakdain itu? Uang apa? Hah? Uang apa? Uang perak? Apa? Bapak Aris? Uang tunai. Uang tunai ini kenapa ada zakat? Karena apa? Karena itu adalah sebagai ganti daripada emas. Nah, nisabnya diperhatikan. Bagi yang mereka memiliki, kadang disimpan di bank misalnya, itu kena zakat. Ya kan? Adapun urut tijarah, barang-barang dagangan, berupa tanah dan yang lainnya, ulama berselisih. Ya kan? Apakah barang-barang dagangan ini secara datnya ada zakatnya ataukah diambil dari hasilnya saja jika mencapai nisab dan 1 haul? Ini perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Bagi yang menetapkan adanya zakat dalam urut tijarah karena dalilnya hadisnya dari Samurah bin Jundub dalam Sunan Abu Dawud. Cuma hadis tadi didhaifkan oleh para ulama. Bagi yang mendhaifkannya, maka tidak mengatakan adanya zakat dalam urut tijarah, barang-barang dagangan, barang-barangnya. Kembali kepada hukum asal, nggak ada kewajiban zakat terhadap hartanya seorang kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Ulama yang lain yang mengatakan lemahnya hadis ini, tapi kenapa kau masih mewajibkan zakat dalam urut tijarah? Kenapa? Dalam urut tijarah, urut barang-barang dagangan, karena diamalkan katanya. Ulama beramal dalam masalah tersebut. Cuma ini bukan perkara mujma' alaihi. Dalam kitabnya Syekh Nasir Al-Albani dan juga dari ulama yang sebelumnya seperti Dhul Muhallah, urut tijarah tidak ada zakatnya. Dan Syekh Nasir dalam kitab Tamamul Minnah kembali kepada hukum asal terjaganya harta kecuali dalil yang menunjukkan, maka baru diboleh dipungut dalam
Hal tersebut diantaranya adalah zakat. Tapi yang jelas ya ikhwah, harta yang harus diperhatikan adalah harta yang sudah mencapai nisab dari hasil perdagangan dan yang semisalnya. Ini haknya para fuqara yang harus diperhatikan, yang paling terpenting. Karena apa? Karena Nabi mengatakan faturaddu ala fuqaraihim. Baik. Qala Sadran bin Hasan ta'ala wa fihi anna al-imama wal ladzi tawalla qabda zakat wa sarfaha. Apa ini? Apa sarfaha? Tauzi'uha 'alan nas. Tauzi' yang membagi, sarf itu membagi. Tauzi'. Dalam potongan hadis ini faturaddu ala fuqaraihim. Maknanya adalah imam dialah yang yatawalla, yang mengurusi untuk mengambil zakat, memegang zakat, dan yang membaginya imma binafsihi aw naibihi. Ada kalanya atau bisa jadi dengan dirinya sendiri langsung yang membagi, seorang imam atau naibnya, wakilnya. Faman imtana'a min an ada'iha ilahi ukhidat minhu qahran. Maka barang siapa yang menghalangi, enggak mau menunaikan zakatnya, enggak mau memberikan kepada imam ataupun naibnya, wakilnya, diambil secara paksa dari orang minhu, dari orang tersebut. Diambil secara paksa qahran. Ya kan? Tapi kalau mereka punya kekuatan dan melawan, maka diperangi dan hukumnya dikafirkan. Nah ini. Perhatikan, itu masalah pengkafiran. Pengkafiran termasuk hukum Islam, hukum syar'i. Jadi harus dipahami dari kalamnya ahlul ilm. Wabil hadits dalilun ala annahu yakfi ikhraju zakat fi sinfin, bukan fi sonafin. Sonafin. Sinfin. Sonafun itu ya ana sonafun, sinfun. Sonafa yusannifu tasnif, bisa maknanya membagi, bisa maknanya apa? Menulis. Nah, kalau sinf bagian, golongan, satu golongan. Bahasanya dalam hadis ini ada dalil bahwa cukup mengeluarkan zakat dari satu jenis. Kama huwa madzhab Malikin wa Ahmad. Tapi di sini dikasih catatan oleh ustaz kami yang belum mengajar bahwa fihi nadhar. Sudah apa ada enggak? Enggak ada di situ. Enggak ada. Enggak ada nadhar di situ. Ada tulisan pakai pensil nih. Fihi nadhar. Bahwasanya mengeluarkan zakat cukup satu bagian, satu jenis saja. Perlu tinjau ulang, perlu diteliti lagi. Qala wa fi, dalam pertanyaan hadis ini annahu la yajuz daf'uha ila ghaniyyin wala ila kafirin ghairil muallafi. Zakat itu enggak boleh dibayarkannya kepada orang kaya. Dan juga enggak boleh kepada orang kafir selain si kafir yang muallaf. Apa muallaf itu? Yang dilunakkan hatinya. Mu'alaf apa mu'alaf? Supaya hatinya senang dengan Islam. Wa anna zakata wajibatun fi malis sabiyyi wal majnuni. Zakat itu adalah wajib diambil dan dibayarkan oleh walinya kalau anak itu masih kecil. Karena zakat adalah haknya harta, bukan haknya zakat adalah haknya harta. Zakat itu haknya harta. Dan anak sapi orang kaya banyak hartanya. Punya sapi banyak, kerbau banyak, punya emas banyak. Gimana kok punya? Karena orang tuanya meninggal. Ya toh? Orang kaya bapaknya meninggal. Anaknya masih kecil, maka yang punya adalah si sapi. Maka zakat harta dia adalah haknya harta, bukan
yang terpanggil hartanya untuk dibayarkan zakat. Demikian juga orang gila. Ya kan, walaupun dia marfu'ul qalam, tapi terkait dengan harta ini bukan terkait dengan apa? Orangnya. Maka dikatakan kama huwa qaulu jumhur, itu pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama li umumil hadis, karena keumuman hadis. Apa itu? Dan ini benar. Qultu, perhatikan, wal fakir idza ufrida fil lafat tanawalal miskina. Fakir maunya adalah di sini menafsirkan faturatu ala fuqaraihim. Faturatu ala fuqaraihim, fuqara jamak dari kata fakir. Harta zakat tadi diambil dari orang kaya, kemudian dibagikan, disebarkan kepada para fuqara. Fuqara jamak dari kata fakir, dan fakir apabila disebutkan secara tersendirian, secara lafadznya maka mencakup miskin. Demikian juga sebaliknya, miskin disebutkan sendirian, fakir masuk. Ketika disebutkan miskin dan fakir, masing-masing punya pengertian sendiri-sendiri. Fakir demikian, miskin demikian. Itu maknanya. Jadi lafaz fakir itu ketika disebutkan sendirian, satu, fakir tok, maka miskin masuk dalam kategori fakir. Ketika disebutkan masing-masing antara miskin dan fakir punya pengertian masing-masing. Fakir demikian, miskin demikian. Karena dhairi seperti lafaz-lafaz yang semisal dengannya. Seperti al-birru wa taqwa. Bir dan takwa ketika disebutkan berduaan bareng-bareng, maka maknanya masing-masing. Ketika disebutkan sendirian, al-birru mencakup takwa. Takwa mencakup al-bir. Wa ta'al birri wa taqwa. Berarti disitu apa? Ada bir, ada takwa, maknanya masing-masing. Tapi ketika disebutkan sendiri-sendiri, maka mencakup dua-duanya, al-birru wa taqwa. Ketika disebutkan masing-masing, maka bir ya takwa, takwa ya bir. Mencakup. Tapi ketika disebutkan bareng-bareng, maka ada perbedaan. Maka dikatakan kana dhairihi. Nadhair itu jamak dari kata nadhir, semisal. Jadi lafaz yang semisal memiliki makna beda ketika disebutkan dua-duanya. Ketika disebutkan satu-satu, maka mencakup keduanya. Itu namanya kana dhairihi. Kama qararahu Syekhul Islam rahimahullah taala, sebagaimana yang telah ditetapkan, ditakrirkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala. Baik. Qauluhu wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Wa iyyaka ini tahdir. Uslub tahdir. Apa tahdir itu? Memberikan apa? Tahdir peringatan. Hati-hati kamu, wahai Mu'ad. Nah, ketika memungut zakat dari orang-orang yang mereka punya wajib bayar zakat, hati-hati dengan memilih harta-harta yang paling mulia yang mereka miliki. Jangan, katanya. Mau dikatakan alat tahdir, binasbi karaima, alat tahdir. Dinasabkan karaima adalah dengan makna untuk tahdir, supaya kalian engkau mengambil kewaspadaan, kehati-hatian. Wajam'u karimatin. Karimatun jamaknya karoim. Qala sahibul matali'. Berkata pemilik kitab namanya Al-Matali'. Apa itu karoim? Apa itu karoimu amwal? Atau al-amwalu al-karima? Al-amwalu al-karima apa itu? Harta-harta yang mulia. Yani al-jami'atu lil kamal al-mumkin fi haqqiha. Tunggu. Yaitu harta yang al-jami', apa jami'? Al-jami'ah. Yang mencakup, yang memiliki kelengkapan dalam kesempurnaan yang memungkinkan dalam haknya. Di antaranya apa? Min ghajarati labanin. Wa jamali suratin wa kasratil lahmin wa sufin. Suf itu bulu. Ini taruhlah apa?
mau mengambil zakat, cari yang paling susunya itu apa? Bancar yang banyak. Nah. Atau yang paling cantik dari hewan tersebut. Atau yang paling dagingnya paling banyak dan paling bulunya paling tebal. Ini namanya apa? Ya dia susunya banyak, air susunya. Ya juga cantik. Juga apa? Gemuk. Juga bulunya tebal. Itu namanya apa? Harta yang paling mulia. Ini jangan dipilih yang itu. Ya kan? Tapi yang sedang saja. Demikian disebut oleh Dzakar Nawawi. Qultu wa hiya khiyarul mal. Wa hiya kembali kepada karimah. Al-amwal al-karimah adalah khiyarul mal. Harta yang paling terpilih, yang paling baik. Khiyar yang paling terbaik. Dulu. Wa anfasuhu. Anfas ini isim tafdil. Nafisun istimewa. Anfas yang paling istimewa. Paham? Nafis. Istimewa, mulia. Anfas yang paling mulia. Waksaru samanan, dan juga yang paling mahal harganya. Itulah yang dikatakan amwal al-karimah. Maka jangan ambil yang seperti itu, wahai Mu'ad. Maka dikatakan sini wafi annahu yahrumu, bukan yuharramu, yahrumu alal amil, yahrumu. Haruma yahrumu. Jadi haram. Bahwasanya haram atas seorang amil. Amil itu petugas. Petugas pemungut zakat. Haram atas petugas tersebut dalam zakat akhdhu karaimil amwal haram. Atas mereka para petugas dalam mengambil zakat, mengambil yang paling mulia dari harta tersebut. Wa yahrumu ala sahibil mal ikhraju sirarul mal, dan juga haram atas pemilik harta mengeluarkan yang paling buruk dari hartanya. Bal yukhrijul wasta. Kemudian lungguh napi. Belajar lungguh, belajar tenang. Belajaran tenang itu perlu belajar. Engkau enggak belajaran akhirnya sampai gede mules wae. Mulai cilik belajaran. Belajar tenang. Bahkan seorang pemilik harta mengeluarkan wasat yang pertengahan. Fa in tabat nafsuhu. Fa in tabat nafsu. Nafsu ini fa'ilnya tabat. Maka jika jiwanya itu memang tabat apa? Senang, bagus, suka dalam menunaikan zakat dengan harta yang paling karimah, jaza, boleh katanya. Cuma dia tertarik. Jaza. Fikuratul uyun tahdirun lahu min ayat tajawaza ma syara'ahu Allah wa rasuluhu fi zakat. Wa huwa akhdhuha min awsatil mal. Lian dzalika sababun ikhrajiha bi nafsin. Tip atau tip? Apa? Tip atau tip? Bi nafsin. Wa niyatin sahihatin. Wa kullu ma zada 'alal masru' fala khara fihi. Dalam Qur'an uyun ada tahdirun lahu lil Mu'ad. Mu'ad diberi peringatan jangan sampai melampaui batas apa yang Allah telah syariatkan dan juga apa yang Rasul syariatkan dalam salat zakat. Ya, ini suruh mengambil yang paling pertengahan saja, harta yang pertengahan, enggak terlalu istimewa, enggak terlalu jelek. Karena dengan mengambil yang pertengahan ini sebagai sebab untuk mengeluarkannya enggak pelit, enggak medit. Dengan mengeluarkan dengan jiwa yang lega, niat yang sahihah. Dan seluruh apa yang melebihi perkara yang masru' maka enggak ada kebaikannya sama sekali dalamnya. Wa ada aslun yang bagi atafattunu lahu. Landasan ini adalah sepatutnya seorang itu faham. Apa tafattun? Paham. Menyadarinya, cerdas dalam perkara ini. Ya, ini perkara apa? Perkara yang paling bagus adalah pas sesuai dengan ukuran syar'i, jangan melampaui batas.
Taib. Qalu wattaqi da'watal madlum. Nah, kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad, wattaqi da'watal madlum. Ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi ittiqaan. Bahwa muttaqin dan hati-hatilah. Takutlah engkau wahai Mu'ad. Da'watal madlum, doanya orang yang terdolimi. Mafhum? Karena orang yang terdolimi akan yatadollam, akan lapor kepada yang berhak untuk dilapuri, yaitu Allah Ta'ala. Mendoakan dengan doa terhadap orang yang mendolimi. Fiqratul uyun yadul ala annal amila idha zada alal masru' sara doliman. Liman akhadha dhalika minhu. Dalam Fiqratul uyun pertama di sini menunjukkan bahwasanya seorang amil, petugas pemungut zakat, apabila menambahi melebihi dari perkara yang disyariatkan, menjadilah seorang yang zalim. Mendolimi orang yang diambil darinya harta tersebut. Wa da'watul madlum maqbulatun laysa bainaha wa bainallahi hijabun yamna'u qabulaha. Sedangkan dakwanya, doanya orang yang terdolimi adalah doa yang diterima di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada antara doa tersebut dan antara Allah Ta'ala, nggak ada lagi hijab, nggak ada lagi penutup, penghalang yang menghalangi diterimanya. Ini ya, perhatikan, waspadalah dengan kedoliman terhadap orang lain. Nah, nanti kalau sudah didoakan, maka doa tadi nggak ada lagi penghalangnya. Nggak ada lagi penghalangnya untuk diterima doa tersebut. Fa'alal amil ayyataharra al-adlah. Apa namanya taharra? Apa namanya? Zulfikar. Berusaha. Maka atas kewajiban seorang amil, petugas pemungut zakat, harus berusaha. Benar-benar memiliki pilihan yang adil bagi dirinya. Bagaimana memungut zakat? Fimastu'mila fihi, fimastu'mila. Ustu'mila, digunakan. Dalam perkara yang dia itu digunakan dalam perkara tersebut. Fala yadlimu bi akhdhi ziyadatin 'alal haq, maka janganlah dia mendolimi dengan cara mengambil lebih daripada kebenaran atas kewajiban. Hak ini kewajiban. Jadi kewajibannya segitu, ya diambil segitu saja, jangan dilebihkan. Wala yuhabi. Wala yuhabi, haba yuhabi muhabatan. Apa maknanya? Melindungi, mudahana. Wala yuhabi bitarki syai'in minhu. Kadang karena keluarganya atau karena disuap. Nanti akhirnya apa? Zakatnya enggak diambil. Jangan. Atau mudahana. Ya kan? Haba yuhabi itu apa? Melindungi. Orang-orang tertentu dilindungi, enggak diambil zakatnya. Karena keluarganya atau karena dia disuap dan semisalnya, jangan. Fa'ala yaksidal adl min at-tarafaini. Maka wajiban seorang amil, petugas, untuk benar-benar niat adil dari dua sisi. Min at-tarafaini, dari dua sisi. Dirinya juga adil, orangnya juga harus disuruh adil yang punya harta tadi itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Qal wattaqi da'watal madlum ay ij'al bainaka wa bainaha. Ij'al bainaka wa bainaha, damirha kembali kepada dakwah, doa. Perhatikan. Jadikanlah wahai Mu'ad antara dirimu dan antara doanya orang yang terdolimi, apa yang kamu jadikan wikoyatan, sebagai bentuk apa? Tameng. Buatlah tameng, buatlah penghalang antara dirimu dan antara doanya orang yang terdolimi. Apa itu berupa? Apa itu wikoyanya? Keadilan.
adilmu itu adalah wiqayah. Perhatikan. Adilmu dalam memungut zakat adalah wiqayah, adalah tameng bagimu. Demikian juga bil adl wa tarki dzulm, meninggalkan kedoliman, mengambil sikap adil itu sebagai wiqayah, sebagai bentengmu antara dirimu dan antara doanya orang yang terdolimi. Itu namanya wattaqi, ittaqa, ambillah kamu benteng, buatlah untuk membentengi dirimu dan doanya orang terdolimi. Baik, wadani al-amrani yakiyani, wadani al-amrani yakiyani, man ruzikahuma min jami'is surur, man ruzikahuma. Ya, ruzikahuma atau razikahuma? Min jami'is surur, dunia wa ukhra. Apa itu? Adil dan meninggalkan kedoliman. Itu adalah dua perkara yang membentengi orang yang dapat rezeki keduanya. Man ruzikahuma. Mafhum? Man ruzikahuma. Orang yang dapat rezeki dua tadi adalah keduanya membentengi orang tersebut dari seluruh kejelekan, baik perkara dunia dan perkara akhirat. Dunia wa ukhra. Itu bacaannya ukhra. Nah, dunia ya dunia sekarang ini, ukhra ya akhirat. Mafhum? Wa fi tambyun ala tahdir min jami'an wa ilzulm. Dalam hadis ini juga potongan dari tadi ada tambih, ada perhatian atas tahdir, peringatan dari seluruh macam-macam kezaliman. Perhatikan ikhwah, seluruh macam-macam kezaliman terkhusus dalam mendolimi dakwah. Dakwah ini sudah banyak terdolimi. Dakwah tauhid sudah banyak terdolimi dari pihak-pihak mereka yang tidak memiliki adab terhadap dakwah Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Maka secara langsung juga yang membawa dakwah terdolimi sekalian, dicela habis-habisan, dimaki habis-habisan, semookan habis-habisan. Karena mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, mengkritisi bid'ah, khurafat, syirik dan semisalnya, maka dakwah ini yang menerima kedoliman dicela habis. Sekalian juga yang membawa dakwah. Taib qaulu fa innahu ayasan, damir sa'an. Seluruh dhamir itu menjelaskan perkara yang sebelumnya. Kalau sa'an menjelaskan apa? Jumlah yang akan setelahnya. Laisa baina wa bainallahi hijabun, sungguh keadaan orang yang terdolimi tadi itu doanya tidak ada antara doa dan antara ada penghalang. Hadil jumlatu mufassiratun li dhamir sa'an laisa baina wa bainallahi hijabun, jumlah ini namanya. Kalimat yang menafsirkan, menjelaskan dhamir sa'an berupa hu, fa innahu. Ay fa inna la tuhjabu. Sungguh dakwah to wis kongkon lungguh ning ngene apa ya? Sik dolanan perang ngono ae. Ngriputi wong ae. Ay fa inna la tuhjabu anillahi fayaqbaluha. Maksudnya bahwa sungguh doanya orang terdolimi tidaklah tuhjab, tidaklah terhalangi, tidaklah tertutupi dari Allah Ta'ala, maka Allah pun menerimanya. Nah, kan ya ikhwah, tengok kedoliman, bahayanya. Nah, betapa banyak sekarang manusia karena asabiyah, karena fanatik. Nah, fanatik keluarga, fanatik dulure dewe, keluargane, maka nanti enggak peduli, membabi buta, dan babi buta sekalian menjadi seperti babi buta, ngabluk, ngawur, semua orang terdolimi. Dengan ini. Wabil hadis agan qabulu khabaril wahid al-adli. Wa wujubul amal bihi. Kenapa? Karena Mu'ad diutus sendirian. Mu'ad diutus sendirian, lunga dhewe nang Yaman rono.
Ya kan? Dan mereka menerima apa yang dibawa oleh Mu'adz. Itu namanya apa? Menerima kabarnya satu orang yang adil. Apa? Enggak harus mutawatir. Dan juga wujubul amal dan wajib beramal dengan kabar wahid. Wa ba'sul imam al-ummala li jibayatil zakat. Juga ada faedah. Ba'sul imam mengutus al-ummalah, para petugas, li jibaya ya'khud. Jibaya itu ya'khud, mengambil zakat. Li jibaya ini li akhdi zakat. Jibaya maknanya akhd, mengambil. Apa? Wa annahu ya'idu aumalahu wa wulatihi. Bahwasanya imam juga ya'idu, menasihati, memberikan wejangan kepada para petugasnya dan para wali-walinya. Siapa wali sini maksudnya apa? Orang-orang yang dijadikan wakil, dinasihati. Supaya adil diantaranya. Wa ya'muruhum bitaqwallah ta'ala, dan memerintah mereka para ummal, para petugas supaya takwa kepada Allah Ta'ala. Wa yu'allimuhum wa yanhahum 'anil dzulm, mengajari mereka dan melarang mereka dari kezaliman. Wa yu'arrifuhum, bukan wa ya'rifuhum. Wa yu'arrifuhum su'a akibatihi. Dhamirhi kembali kepada zulm. Dan juga seorang imam memberikan pengetahuan, namanya yu'arrifuhum, memberikan ilmu tentang bagaimana akibat buruknya kezaliman. Wa tanbih ala ta'lim bitadrij. Juga ada tambah di sini perhatian taklim. Pengajaran itu dengan tadrij. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alim kada fa inhum ata'uka dengan tadrij. Taklim itu bentuknya tadrij. Tadrij itu apa? Berangsur-angsur. Enggak langsung spontan. Dikasih tahu semuanya. Maka ilmu itu sebagaimana pernyataannya para ulama seperti obat. Seperti obat, kalau overdosis, penyakitnya nggak sesuai dengan kadar obatnya, nggak cocok, ya toh. Terlalu tinggi dosisnya, malah merusak yang sakit. Demikian juga kalau obatnya penyakitnya itu obatnya nggak sesuai dengan kadarnya, penyakitnya besar berat, maka obatnya ya jangan obat itu saja, jangan kemudian kok propolis wae. Propolis Hemaviton ya enggak iso. Lino tetep lino wae. Ya, maka butuh yang cocok seperti Dexa, Piroxicam lah ngono. Ya kan? Propolis Hemaviton. Ya piye? Ya kan? Ya. Maka dikatakan tampil taklim, tadrij, mengajari pakai tadrij. Tadrij apa? Ya dibeda-bedakan. Anak ini ngumpul ke sini ya minimal apa? Latihan menghadiri taklim. Gitu. Walaupun dolanan ya masih mendingan daripada yang enggak hadir. Ya toh? Karena wis tua pun kadang-kadang enggak hadir. Cukup guyon karo anake nang omah ngono ae ya ono. Ya kan? Gak gelem belajar. Arek-arek cilik iki malah enggak dapat apa? Keutamaan menghadiri majelis taklim. Sing tua-tua nek omah agak belajar yo paling yo oleh guyon karo anake karo bojone. Ya. Dan juga contoh jelek terhadap yang lain. Nah, ini yang paling enggak disadari. Contoh jelek ini ya ikhwah, itu termasuk memiliki akibat yang buruk. Masing-masing menanggung risikonya. Nasallahu salama wal afiyah. Baik, qultu wa yabda'u bil aham fal aham. Mana tadrij ada tadi? Yabda'u bil aham fal aham. Jadi yang penting apa, kemudian yang penting lagi, dan yang selanjutnya sesuai dengan kebutuhan
sesuai dengan situasi, sesuai dengan apa? Kadar yang mampu dicerna oleh para yang belajar. Tapi alam annahu lam yudhkar fil hadis shaum wal hajj. Yang kita tahu bahwasanya dalam hadis ini enggak disebutkan puasa dan haji. Fa uskila dzalika ala katsirin minal ulama, maka menjadilah iskal. Sakala ini bisa bermakna macam-macam. Sakala apa? Iltabasa. Bisa juga sakala, bisa juga apa? Membikin sakel, membikin kepastian harokat. Tergantung apa? Susunan kalimatnya. Di sini dikasih uskila maka menjadi iltibas. Kok enggak disebutkan puasa dan haji menjadi iltibas, menjadi